Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial orde tinggi. Ini adalah sebuah pengantar untuk nanti ke depan kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde tinggi dalam hal teknik-teknik penyelesaian persamaan diferensialnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa di buku yang kita gunakan sebagai referensi yaitu Dennis, ya di situ pengarangnya Dennis maksudnya, di situ persamaan diferensial orde 2 itu termasuk ke dalam persamaan diferensial orde tinggi. Ya. Nah, untuk slide dan materi yang lengkap itu ada di deskripsi, silakan nanti bisa di-download slide-nya. Nah, pada sesi ini kita mendefinisikan untuk masalah nilai awal persamaan diferensial orde tinggi adalah berbentuk seperti ini ya. Jadi ini ANX DN ini maksudnya diturunkan sebanyak n kali di sini. Kemudian ditambah dengan ini koefisiennya, ini diturunkan sebanyak n min 1 kali dan seterusnya sampai di sini diturunkan sampai A0x y sama dengan gx di sini ya. Nah, ini adalah masalah nilai awalnya. Ini dikasih nilai awal yaitu YX0 sama dengan Y0, Y aksen X0 sama dengan Y1, YN-1, X0 sama dengan YN-1. Artinya di sini ketika kita punya orde N, setidaknya kita punya di sini N initial condition. Tapi yang dilibatkan itu adalah turunannya sampai N-1-nya. Itu kondisi yang harus dipenuhi. Misalkan kita mau ke orde 2 ya. Kalau kita mau lihat di orde 2 ya berarti di sini n-nya sama dengan 2 ya. Kalau n-nya sama dengan 2, maka yang ini hanya berbentuk A2 berarti ya A2x di situ. Kemudian Y double aksen ya ditambah dengan A berapa? AX berarti ini A1 ya. A1X di sini Y aksen ya. Ditambah dengan A0X Y itu sama dengan GX. Nah ini jadi kalau N-nya sama dengan 2 atau dalam hal ini adalah orde 2 ya, bentuk umum dari persamaan diferensialnya untuk masalah nilai awal adalah berbentuk seperti ini dengan nilai awalnya tentu di sini yang diketahui adalah YX0 itu sama dengan Y0, kemudian yang keduanya Y aksen X0 sama dengan Y1. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa si solusi itu dia melalui titik X0, Y0 nantinya dengan kemiringannya, ini si solusi itu kemiringannya atau gradien, ya ini kemiringan. Ya, kemiringannya adalah Y1. Nah, ini kalau kita berbicara di orde 2. Nah, ada istilah yang perlu kita ketahui di sini, ada bentuk GX ya. Ada bentuk GX di situ. Nah, pakai yang hitam aja. Nah, ini istilah kalau ada GX atau GX-nya tidak sama dengan 0, ketika GX-nya tidak sama dengan 0, ini disebut sebagai persamaan diferensial yang non-homogen. Jadi nanti ada dua ya, ada yang persamaan diferensial yang non-homogen, kemudian ketika GX-nya sama dengan 0, nah ini disebut sebagai persamaan diferensial yang homogen. Sehingga nanti teknik dalam penyelesaiannya pun itu akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk persamaan diferensial homogen nanti kita akan melihat dengan menggunakan persamaan karakteristik. Kemudian non homogen itu nanti ada koefisien tertentu dan variasi parameter di situ ya. Jadi di sini nanti teknik solusinya yang ini kita gunakan persamaan karakteristik, kemudian untuk non homogen ini nanti ada dua ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah koefisien tak tentu, kemudian yang kedua itu adalah variasi parameter.
Nah, jadi ada dua kategori yang akan kita bahas pada bab ini ya untuk persamaan diferensial orde tinggi. Oke. Nah, sebelum kita membahas teknik-teknik untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen ataupun persamaan diferensial homogen, ya, perlu kita tahu terlebih dahulu prinsip superposisi ya. Ini ada prinsip superposisi. Apa itu prinsip superposisi? Nah, prinsip superposisi ini mengatakan ketika kita punya solusi ya untuk orde n, berarti kita punya solusi sebanyak n di sini Y1, Y2 dengan Yn, misalkan dia adalah solusi dari persamaan diferensial homogen ya, ini yang homogen ya. Kita berbicara yang homogen terlebih dahulu. Ya, homogen orde n pada interval I, maka kombinasi linier dari mereka ya, dari Y1, Y2 dengan Yn yang merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen orde n, itu juga disebut sebagai solusi ya pada interval yang sama gitu ya. Dengan CI-nya di sini tentu adalah I-nya sama dengan 1 sampai n di sini ya. Ini jadi nanti C1 Y1 plus C2 Y2 plus Cn sampai Cn Yn ya di situ ya. Atau kita juga bisa menuliskannya dengan ini tukar ya. Oke. Kita bisa juga menuliskan ini dengan bentuk sigma ya di sini. Ini bisa ditulis dengan sama dengan di sini notasi sigmanya I dari I-nya dari 1 sampai N. Ini CI YI. Nah, seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan ini. Nah, ini kombinasi linear ya. Jadi kombinasi linear dari ini ya, dari solusi persamaan diferensial yang ada sebanyak n buah itu juga sama merupakan suatu solusi ya. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu kita tahu sebelum kita membahas mengenai teknik penyelesaian mencari solusi dari persamaan diferensial, yang perlu kita tahu adalah solusi yang bebas linier ya. Solusi bebas linier itu apa? Di sini kalau kita punya solusi sebanyak n buah di sini Y1, Y2 sampai Yn itu merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen orde n. Tadi kita tahu bahwa kombinasi linier mereka juga merupakan solusi, maka himpunan yang ini Y1 sampai Yn itu ya dikatakan bebas linier. Oke ya. Ini Y1 dengan Yn itu dikatakan dia bebas linier ketika determinannya, bahkan ini menggunakan biimplikasi di sini ya, jadi dia bolak-balik. Ketika determinan dari matriks Wronskiannya tidak nol, maka ya, kita bisa mengatakan seperti itu, maka himpunan solusi yang ini Y1 sampai N itu disebut sebagai bebas linier, atau sebaliknya Y1 sampai Yn itu adalah solusi yang bebas linier ketika determinan dari matriks Wronskiannya itu tidak nol. Nah, lalu apa sih sebetulnya determinan matriks Wronskian itu? Nah, determinan matriks Wronskian itu didefinisikan dengan seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini Y1 kemudian elemen baris keduanya itu adalah turunan pertama. Ya, jadi ini Y1 sampai Y2 sampai Yn. Kemudian baris keduanya adalah turunan pertamanya Y1 aksen, Y2 aksen sampai Yn aksen di situ. Dan seterusnya Y1N-1, Y2N -1, sorry ini ada kesalahan yang ini ya, harusnya Y2N-1 di sini semuanya YN-1. Yang ini berarti harus diubah, ini harusnya N, nah di sini harusnya Y2N-1. Jadi ini semuanya turunan ke N-1. Jadi kalau kita punya solusi sebanyak n buah, berarti di sini diturunkan sampai n-1. Jadi kalau kita punya solusinya di sini artinya dia akan berkorespondensi dengan ordenya ya. Kalau ordenya orde 2, berarti kita akan punya solusinya ada 2. Maka di sini hanya turunan di Wronskian itu komponennya adalah turunan yang sudah diturunkan, kemudian yang baris keduanya turunan pertama. Sehingga kita akan memperoleh matriks 2 kali 2 kalau n-nya sama dengan
2 atau kita bekerja di orde 2 ya. Oke. Nah, determinan ini kalau dia tidak nol, maka solusi yang ini Y1 sampai Yn itu dikatakan sebagai bebas linier. Lalu kalau ini sudah dikatakan bebas linier dan bahkan tadi ini bisa dikatakan apa? Kombinasi liniernya juga solusi Y sama dengan apa? Tadi sigma dari CIYI, I-nya dari 1 sampai N ya. Ini juga dikatakan sebagai solusi dan ini disebut sebagai kombinasi linier untuk sebarang Y di situ. Berarti dia bisa membangun ya, kemudian dia bebas linier, maka dikatakan Y1, Y2 sampai Yn ini kalau sudah bebas linier dan dia bisa membangun, maka dia disebut sebagai solusi basis. Ya. Ini atulah solusi basis, solusi yang bisa merentang atau bisa membangun solusi, ruang solusi. Solusi ini disebut sebagai solusi fundamental atau solusi basis. Sehingga nanti kita akan menyebutnya dengan istilah untuk Y1, Y2 sampai Yn ini kita akan sebut dengan istilah solusi basis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan solusi umum dari persamaan diferensial yang homogen? Sekarang kita misalkan bahwa kita punya Y1 sampai Yn itu adalah himpunan solusi basis. Nah, sekarang kita sudah mengatakan ini adalah solusi basis ya. Jadi artinya dia solusi yang bebas linier tadi, kemudian dia membangun artinya kombinasi, dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier ya. Nah, kalau kita sudah punya himpunan solusi basis dari persamaan diferensial homogen orde N pada interval I, maka solusi umum dari persamaan diferensial tersebut sebetulnya adalah kombinasi liniernya, ya. Kombinasi liniernya. Ya, kombinasi linier dari solusi basis itu disebut sebagai solusi umum, ya. Jadi kita di sini harus memeriksa apakah Y1, Y2 sampai Yn itu adalah solusi basis gitu. Artinya kita harus meriksa Wronskian matriksnya. Apakah determinan dari Wronskian matriks itu tidak nol atau sama dengan nol. Nah, kalau tidak nol berarti dia bebas linier. Dan itu kita bisa mengatakan dia adalah solusi basis. Oke, kita lihat di sini adalah satu contoh ya. Untuk contoh di sini verifikasi bahwa fungsi Y1 di sini ada 3 solusi Y1, Y2 dengan Y3 masing-masing di sini dia adalah solusi dari persamaan diferensial homogen orde 3 di sini Y triple aksen dikurangin dengan 6Y double aksen ditambah 11Y aksen min 6Y sama dengan 0. Nah, apakah mereka merupakan solusi basis? Berarti ini ada dua kata nih. Dia adalah solusi dan dia adalah basis. Nah, kita akan memverifikasi terlebih dahulu satu kata yaitu solusi. Betul nggak Y1, Y2 dengan Y3 ini adalah solusi? Kita lihat di sini ada Y triple aksen min 6Y double aksen plus 11Y aksen min 6Y sama dengan 0 ya. Oke, kalau kita hitung di sini berarti kita gunakan yang kuning. Oke. Nah, ini ada Y1 ya, Y1-nya sama dengan eksponen X ya. Berarti kalau Y1 ini kita turunkan, Y1 aksen ya, turunan pertamanya juga ini akan sama eksponen X ya kan. Kemudian double aksennya karena kita butuh juga double aksen, Y double aksennya itu juga sama, masih tetap eksponen X. Y triple aksennya pun itu masih sama, yaitu eksponen X. Nah, kalau kita substitusikan keempat persamaan ini ke dalam persamaan diferensialnya, ini harus terpenuhi, dia harus membentuk identitas. Oke, kita tulis saja di sini Y triple aksennya adalah dikali 1 ya, ini udah 1, kemudian yang ini double aksennya kali min 6, berarti ini min 6 Y double aksen, ini min 6 ya. Kemudian 11 Y aksen saya tulis di sini 11, di sini 11 juga berarti ya kan. Terus Y untuk Y-nya ada min 6, min 6. Ini min 6. Ini saya tulis seperti ini karena keterbatasan papan tulisnya ya. Ini kalau kita jumlahkan ya, ini jumlahkan yang ruas kirinya yang ini berarti ya.
Yang ruas kirinya ini kan sama dengan 0 ya. Ini min 6 dari sini berarti kita mulai atau dari bawah Y triple aksen ditambah ini 6Y double aksen ditambah 11Y 1 aksen ditambah min 6Y1 itu sama dengan 0. Benar nggak dengan yang ini? Yang ruas kanannya 0 nggak di sini? Kita jumlahkan di sini min 6 eksponen X dengan min 6 eksponen X itu adalah min 12 eksponen X ya. Kemudian di sini 11 eksponen X ditambah dengan eksponen X itu juga 12. 12 yang positif, 12 yang negatif berarti di sini juga 0. Oke, berarti ini sama. Nah, untuk yang Y1 ini udah jelas dia solusi. Sekarang kita lihat Y2. Y2-nya sama dengan eksponen 2X. Kemudian Y2 aksennya adalah 2 eksponen X. 2X berarti kan diturunkan 2 kali ya. Diturunkan sekali di sini. Kemudian kalau diturunkan 2 kali, di sini adalah 4 eksponen 2X. Terus kalau diturunkan 3 kali, ini Y1 yang ini ya. Oke, diturunkan 3 kali berarti di sini 8 eksponen 2X. Oke, kita seperti yang tadi ya, kita jumlahkan dengan cara kita mengalihkan dulu sesuai dengan persamaannya. Di sini persamaannya adalah min 6. Min 6 berarti di sini juga harus ada min 6-nya. Terus 11, ini kita kalikan 11, yang ini juga kita kalikan 11. Terus ini min 6. Ini kita kalikan dengan min 6 yang ini ya. Terus di sini 1. Oke, ini kalau dijumlahkan ruas kirinya dia adalah 0. Ini juga kalau dijumlahkan bagaimana? Yang ini kita cek di sini ada min 6 ya. Kemudian di sini ada min 6 kali 4 itu adalah min, ini yang ini min 24 ya. Ini min 24, yang ini min 2 yang ini 11 kali 2 22 ya. 22 ditambah dengan 8. Ya, ini yang ini 6 kali 4 min 22, min 24, min 24. Terus ditambah dengan ini, yang ini min 6. Jadi ditambah min 6 jadinya berapa? Ini ditambah min 6 jadinya 10, kemudian min 30 ya. Terus yang ini positif, yang positif adalah 22 ditambah dengan 8, jadinya berapa? 30 juga. Jadi yang positifnya 30, yang negatifnya 30. Jadi kalau dijumlahkan ini adalah 0. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga sekarang, Y3 ini sama dengan eksponen 3X. Kemudian kalau kita turunkan sekali, ini berarti 3 eksponen 3X. Kita turunkan 2 kali, berarti di sini adalah 9 eksponen 3X. Terus kalau kita turunkan sebanyak 3 kali, berarti ini sama dengan 27 ya. 27 eksponen 3X di situ. Oke, kalau kita jumlahkan ini kita kasih dulu koefisiennya. Di sini ada min 6 untuk double aksen. Yang ini berarti min 6, terus ini ada 11 untuk yang Y aksen. Terus ini ada min 6 untuk yang Y saja. Oke, ini tidak ada yang triple aksen. Ini berarti kita kalikan dengan min 6. Yang ini kita kalikan dengan 11, yang ini kita kalikan dengan min 6 lagi, dan ini udah, ini 27 tetap ya. Kalau kita lihat yang bagian negatif ya, di sini bagian negatifnya yang ini 6 dikali dengan 9. Ini kalau kita tulis ya, negatifnya berarti yang koefisiennya aja jadinya berapa? 54 ya. Negatif ini ya. Negatif 54 ditambah dengan min 6 di sini, ditambah dengan min 6. Jadi kalau ditambahkan ini adalah min 60 ya. Yang negatifnya min 60, terus yang positifnya berapa? Yang ini 11 kali 3 itu adalah 33 ditambah dengan 27. Yang positifnya juga sama yaitu 60. Jadi 60 yang positif, 60 yang negatif, artinya di sini sama dengan 0 untuk ruas kanan dan ini persamaan ini juga 0. Jadi ini udah termasuk identitas ya, membentuk identitas, artinya ketiga persamaan ini Y1, Y2 dengan Y3 itu adalah solusi. Nah, sekarang apakah mereka itu basis ya? Nah, berarti kita periksa Wronskian matriksnya.
Jadi Wronskian matriks dari determinan dari Y1, kemudian Y2, kemudian di sini ada Y3, itu sama dengan, ini determinannya ya. Ini determinannya. Ini Y1-nya tadi adalah eksponen X, ya. Kemudian Y2-nya eksponen 2X, Y3-nya eksponen 3X. Oke. Kemudian karena ini orde 3, berarti kita turunkan sampai 2 kali di sini ya. Ini diturunkan tetap sama, diturunkan 2 kali juga tetap sama. Ini kalau turunan keduanya di sini, turunan pertamanya adalah 2 eksponen 2X, turunan keduanya berarti 4 eksponen 2X. Kemudian yang ini turunan pertamanya 3 eksponen 3X, kemudian 9 eksponen 3X untuk turunan keduanya. Nah, kita cari determinannya. Ya, kita tambahkan 2 kolom pertama saja karena ini ukurannya masih 3 kali 3, jadi kita bisa menggunakan metode yang ini. Eksponen X, ini juga eksponen X. Ini 2 eksponen 2X, di sini ada 4 eksponen 2X. Oke. Nah, berarti kalau kita hitung bagian ini, yang positifnya, ya ini dikalikan, ya jadi ini 1 dikali 2 dikali 9 itu adalah 18 eksponen berapa? Di sini 1, di sini 2, 2x berarti kan dijumlahkan ya, karena dikalikan jadi jumlahkan pangkatnya 2x tambah x, 3x tambah 3x jadi eksponen 6x di sini. Kemudian berikutnya yang ini eksponen 2x dikali eksponen yang ini 3 dikali ini jadinya positif 3 eksponen 6x. Kemudian berikutnya ini eksponen 3x, eksponen x dikali dengan 4 eksponen 2x, atasnya tetap sama itu ada 6. Ini ada 4 di situ ditambah dengan 4 eksponen 6x. Tinggal dikurangi sekarang ke arah ke kiri, jadinya ke sini eksponen 3x, ini 2, yang ini 1, jadi min 2 eksponen 6x. Oke, dikurangi lagi, yang ini 3 dengan kali 4 jadinya 12 eksponen 6x. Kemudian yang ini satu lagi eksponen 2x dikali eksponen x dikali dengan 9, yang ini ya. Jadinya 9 dikurangi dengan 9 eksponen 6x. Oke, eksponennya udah sama semuanya. Ya, ini eksponen 6x bisa dikeluarkan. Tinggal sekarang ini 18 ya ditambah 3 ditambah 4 ya dikurangi dengan ini berapa jadinya di sini min 14 ya. Terus min 14 ditambah min 9 jadinya berapa? Min 23 ya. Min 23 eksponen 6x. Nah, sekarang yang ini 18 ditambah 4 itu adalah 22 ditambah 3 itu adalah 25. Jadi yang ini adalah min 23, yang positifnya adalah 25. Kalau kita jumlahkan di sini adalah positif 2 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 2 eksponen 6x. Dan karena ini adalah bentuk eksponen, ya, kemudian juga ini bentuknya positif 6x-nya, maka ini tidak sama dengan 0 ya. Jadi Wronskian matriksnya jadi W-nya, determinan W-nya tidak sama dengan 0. Akibatnya apa? Akibatnya terbukti bahwa Y1, Y2 dengan Y3 adalah solusi basis. Solusi basis. Kalau di soalnya sudah dikatakan bahwa Y1, Y2, dan Y3 itu solusi, sebetulnya kita tinggal meriksa saja bagian basisnya. Apakah dia basis atau bebas linier atau tidak, dengan cara kita memeriksa dengan Wronskian matriks ini ya. Baik. Nah, sekarang untuk persamaan diferensial yang non homogen ya. Non homogen kita punya juga solusi persamaan diferensial yang non homogen di sini. Tambahannya hanya di bagian ini aja ya. Jadi di sini kita punya solusi partikular YP ya. Kita tulis di sini YP adalah solusi partikular dari persamaan diferensial non homogen orde n pada interval I
Dan kalau kita misalkan Y1 dengan sampai YN itu adalah himpunan solusi bebas basis ya yang tadi yang berasosiasi dengan persamaan diferensial order n, ya, maka solusi umum dari persamaan diferensial yang non homogen itu ada tambahannya di bagian ini, ada di bagian akhir ada suku solusi partikularnya YP di sini ya. Nah, ini YP diperoleh dari solusi yang persamaan yang non homogennya di situ. Nah, ada hal yang menarik untuk YP ini ya, itu berlaku juga prinsip superposisi di YP. Nah, kalau kita punya YP1, YP2, YPK itu adalah solusi partikular dari persamaan diferensial yang non homogen order n ya. Di situ berkorespondensi dengan K fungsi yang berbeda tentunya. Di sini K fungsinya adalah G1, G2 sampai GK misalkan ya. Nah, si YPI ini ya, notasi untuk solusi partikular yang berkorespondensi dengan persamaan diferensial yang ini. Jadi YP1 itu korespondensi dengan persamaan diferensial ini bla 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 order n sama dengan G1 berarti ya. Berarti YP2 itu berkorespondensi dengan order n di sini sama dengan G2 di sini. Bagian ruas kanan ya yang merupakan parameter dia non homogen atau tidaknya di sini. Kalau non homogen berarti ini ada suku yang ruas kanan ini ya. Dengan I-nya di sini 1 sampai K di situ ya. Maka nah ini yang menarik ya untuk prinsip superposisi di persamaan diferensial non homogen ini. Maka YP ini atau solusi partikular yang tadi ditambahkan ke dalam solusi homogen itu adalah penjumlahan dari mereka ya. Jadi penjumlahan dari YP1, YP2 dengan sampai YPK itu adalah solusi dari persamaan diferensial ini ya. Persamaan diferensial order n yang sama dengan G1x ditambah G2x ditambah bla 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 sampai GKX. Artinya di sini kita bisa partisi dalam penyelesaian dalam penyelesaian pencarian YP-nya nantinya. Jadi nggak perlu ini harus di semuanya kita selesaikan untuk ruas kanan khususnya di sini G1 sampai GK, tapi kita bisa partisi satu persatu, satu suku. Jadi kita selesaikan persamaan ini sama dengan G1 dulu, nanti dapat YP1. Terus nanti kita selesaikan lagi untuk G2, nanti kita dapat YP2. Terus kita selesaikan lagi persamaan diferensial yang ini sama dengan GK, nanti kita akan punya YPK. Maka penjumlahan dari mereka itu adalah solusi partikular yang akan kita tambahkan di sini ya. Ini YP-nya jadinya. Yang akan kita jumlahkan dengan solusi yang homogen. Itulah solusi umum dari persamaan yang non homogen. Perhatikan bahwa di YP karena ini partikular di sini tidak ditambahkan dengan konstanta sebarang ya. Yang ditambahkan konstanta sebarang itu adalah untuk solusi yang homogen ini ya. Oke. Kita lihat ilustrasi contohnya di sini. Nah, kalau kita verifikasi yang ini YP1 itu sama dengan min 4x kuadrat, itu adalah solusi partikular dari bentuk ini ya. Y double aksen min 3Y aksen plus 4Y sama dengan min 16x kuadrat ditambah dengan 24x dikurangi dengan 8. Ini aja tinggal kalau diverifikasi seperti yang tadi aja, ini YP1 diturunkan di sini 2 kali, nanti substitusikan ke sini, di sini yang turunan pertamanya, di sini yang tidak diturunkan, nanti hasilnya akan sama dengan yang ada di ruas kanannya. Nah, seperti itu aja sih cara memverifikasinya. Nah, yang akan ditunjukkan di sini prinsip superposisi yang tadi ya, bahwa YP1 itu adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Kemudian YP2 itu adalah solusi partikular dari persamaan diferensial yang kedua ini ada 2 eksponen 2x. Kemudian YP3 sama dengan x dikali dengan eksponen x itu adalah solusi partikular dari persamaan diferensial ini sama dengan 2x eksponen x dikurangi dengan eksponen x. Perhatikan bahwa berdasarkan prinsip superposisi bahwa Y sama dengan YP1 tambah YP2 tambah YP3 sama dengan min 4x kuadrat berarti ya min 4x kuadrat ditambah eksponen 2x ditambah dengan x eksponen x itu adalah solusi dari ini ya Y double aksen ya, ini persamaan diferensialnya sama dengan ini ruas kanannya semua dijumlahkan, jadi yang ini
sampai min 8 ya. Yang ini kalau saya tulis di sini adalah ya, yang ini adalah G1-nya. Jadi yang ini adalah G1. Kemudian yang ini 2 eksponen 2x kan yang ini ya. Ini adalah G2-nya. Kemudian yang ini sampai sini adalah G3-nya. Jadi pada saat nanti kita menyelesaikan persamaan diferensial, sebetulnya kita bisa satu persatu. Jadi kita selesaikan dulu sampai sini. Nah, itu nanti akan dapat solusinya YP1. Terus nanti yang ini kita buang, hanya ini bagian ini saja ya, seperti yang ini Y2 eksponen 2x, nanti kita akan memperoleh solusi partikularnya YP2 di situ ya. Kemudian yang G3-nya ini seperti ini nanti kita akan memperoleh YP3. Nanti YP-nya itu sendiri, yaitu YP di sini ini adalah penjumlahan dari YP1 tambah YP2 tambah YP3. Atau ini dengan ini kita jumlahkan, hasilnya seperti ini. Ini adalah YP-nya ya. Nah, jadi kalau kita punya persamaan diferensial yang ternyata suku non homogennya itu sangat sukunya itu panjang ya, maka kita jangan khawatir, kita bisa mempartisi berdasarkan tipenya. Tipenya apa sih di sini? Tipenya yang pertama ini adalah tipe polinom, kemudian yang ini adalah tipe yang bentuk eksponensial dengan pangkatnya di sini 2x. Kalau yang ini bentuk G3 ini bentuk eksponensial tapi pangkatnya di sini adalah pangkat x. Jadi ini dibuat satu kelompok G3, yang ini dibuat satu kelompok G2. Begitu. Dan nanti ke depan justru kita akan mencari bentuk YP1-nya berapa, YP2-nya berapa, YP3-nya berapa ya. Nanti ke depan kita akan membahas mengenai solusi dari persamaan diferensial yang homogen. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.